الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Walaqad karramna. Ya. Dan sungguh telah kami muliakan, kami utamakan Bani Adam, anak Adam, dengan dikasih ilmu, bisa bicara, berbagai macam bahasa, bisa berbuat keadilan di antara para makhluk, macam-macam lah pokoknya. Berpikir. Wa hamalnahum, dan kami naikkan, kami angkut mereka fil barri, di daratan, diangkut di atas kendaraan-kendaraan, di mobil, kereta api, kendaraan kuda, kendaraan unta, wal bahri, dan lautan dengan perahu. Warazaqnahum, dan kami rizki mereka minat thayyibati, daripada kebaikan-kebaikan, rizki yang halal, yang baik. Wafaddalnahum, dan kami utamakan mereka ala kathirin, melebihi banyak, mimman, dari perkara-perkara khalaqna, yang kami ciptakan, melebihi binatang ternak, melebihi yaitu binatang-binatang yang binatang apa namanya, galak-galak itu, kayak macan, binatang buas. Mereka ini dikasih akal sehingga menjadi pimpinannya para binatang, bisa bahkan mengatur binatang. Tafdilan, dengan sangat mengutamakan, dengan betul-betul mengutamakan. Yawma nad'u, di hari kami memanggil kulla unasin, setiap manusia bi imamihim, dengan pimpinan-pimpinan mereka, maksudnya adalah dengan nabi-nabi mereka. Maka dipanggil, wahai umatnya Nabi Ibrahim, wahai umatnya Nabi Nuh, wahai umatnya Nabi Musa, gitu ya. Panggil nanti di hari kiamat. Paman, maka barang siapa uti, yang dikasih, atau maksudnya imam ini adalah kitab, bi imamihim, dan kitab-kitab mereka juga bisa, kitab-kitab amalan. Wahai orang-orang baik, wahai orang-orang buruk, juga segitu. Paman, barang siapa uti, yang diberikan kitabahu, kitabnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, maka mereka itu adalah, yaitu mereka ini orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Faulaika, maka mereka itu yaqrauna, akan membaca kitabahum, kitab-kitab mereka, wala yudlamuna, dan mereka tidak dianiaya, tidak dikurangi amalan-amalan mereka, fatilan, sedikit pun, walaupun sekulit arinya biji kurma. Aman, barang siapa kana, yang adanya dia bihadihi, di ini dunia, a'ma, adalah buta dari kebenaran. Jadi dikasih kebenaran kayak orang buta saja, enggak mau melihat kebenaran. Fahuwa, maka orang itu fil akhirat, di akhirat, a'ma, juga buta, sehingga dikasih buta matanya. Orang yang tidak mau melihat kebenaran dan mengikutinya, maka akan dibutakan matanya. Karena dulu di dunia buta, di akhirat juga jadi buta. Wallahu a'lam. Wa adallu, dan lebih tersesat, sabilan, jalannya yang paling jauh dari jalan kebenaran. Ya Allah, insyaallah.
Wa in dan sesungguhnya kadu hampir-hampir mereka orang-orang Tsaqif itu, orang-orang Tsaqif itu meminta kepada Nabi supaya lembah mereka dijadikan lembah Muharram yang dimuliakan seperti tanah haram. Itu minta seperti itu. Wa in kadu dan sesungguhnya mereka kadu hampir-hampir mereka layaftinunaka sungguh berusaha menggugurkan kamu, menjauhkan kamu anil ladzi dari perkara auhayna yang telah kami wahyukan, anil ladzi daripada ketetapan auhayna yang telah kami wahyukan ilaika kepada kamu, litaftaria supaya kamu mengarang alaina atas kami ghairahu selain apa yang telah aku wahyukan kepada kamu. Jadi sudah diwahyukan kepada Allah begini, bersolatlah, bayar zakatlah, berjihadlah, berdakwahlah. Nah, itu seperti itu, berhajilah di Baitullahil Haram, seperti itu. Tetapi ini orang-orang Tsaqif malah mintanya apa? Jadikanlah lembah kami juga seperti, yaitu lembah haram. Nah, kemudian kami masuk Islam dengan syarat tidak sholat, tidak dakwah katanya, tidak mau dakwah, tidak zakat, Nah repot ini sih, mau masuk Islam tapi tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, tidak gini, tidak terus gak sah Islam. Ini gimana? Maksudnya mau apa? Sampai hampir-hampir baginda Nabi itu hampir-hampir menuruti mereka, mau minta kepada Allah dijadikan seperti permintaan mereka. Maka turun ayat ini. Hampir-hampir mereka menyuruh kamu untuk melepas, untuk meninggalkan perkara yang telah kami wahyukan kepada kamu, supaya kamu berbuat perkara yang baru atau mengarang atas kami Allah Subhanahu wa taala selain perkara yang telah kami wahyukan kepada kamu. Wa idzan dan bila mana kamu berbuat seperti itu menuruti mereka, latakhaduka sungguh mereka akan mengambil kamu khalilan sebagai kekasih. Walaula an sabbatnaka kalau tidak kami tetapkan kamu atas kebenaran dan dijaga daripada kemelencengan, laqad kita maka sungguh hampir-hampir kamu tarkanu condong ilahim kepada mereka orang Tsaqif itu syai'an qalilan, syai'an sesuatu qalilan sedikit. Kalau tidak dijaga oleh Allah tentu akan condong sedikit kepada permintaan mereka. Tapi dijaga oleh Allah sehingga sedikit pun tidak condong kepada permintaan mereka. Dan kalau kamu berbuat seperti itu, kalau sampai condong mengikuti mereka, la adaknaka sungguh kami akan rasakan kamu dhi'fal hayati, yaitu berlipat-lipatnya siksa dalam kehidupan, wa dhi'fal mamati, dan lipat-lipatnya siksa ketika dalam kematian. Sumala tajidulaka, kemudian kamu tidak akan mendapatkan alaina atas kami nasiran, penolong lagi. Ya, Nabi sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Dan teguran sebetulnya ini nasihat. Itu hati-hati dengan ajakan mereka. Jadi orang-orang kafir begitu, mau aku ikut tapi syaratnya begini, syaratnya begini, sampai melewati dari apa yang telah enggak mau melakukan agama, mau masuk Islam dengan syarat tidak melakukan agama. Ada lagi ini, digoda lagi, Nabi diuji lagi oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu berkata kepada Nabi, kalau kamu seorang Nabi, kamu yang munculnya bukan di Mekah, Madinah begini, tempatmu bukan di Madinah, tapi tempatnya di negara Syam sana. Sanalah negaranya para Nabi. Ada lagi itu yang juga seperti itu. Wa ingkadu dan hampir-hampir mereka orang-orang Yahudi, la yastafizunaka, sungguh akan mengeluarkan kamu minal ardi dari bumi Madinah, liyukhrijuka supaya mereka dapat mengeluarkan kamu minha dari Madinah. Mengganggu lah.
La yastafizunaka, sungguh mereka mengganggu kamu minal ardi, dari bumi, liyukhrijuka, dengan ya makar tadi, tipu daya. Kalau kamu nabi, tempatnya di Syam sana, bukan di sini. Liyukhrijuka, supaya mereka dapat mengeluarkan kamu minha, dari Madinah. Wa idzan, bila mana mereka kok mengeluarkan kamu dari Madinah, la yalbathuna, maka tidak lama, khilafaka, setelah kamu di Madinah itu, mereka tidak lama khilafaka, setelah kamu meninggalkan Madinah, illa qalilan, kecuali hanya sebentar saja, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnataman, sudah jadi kebiasaannya orang, qad arsalna, yang telah kami utus, qablaka, sebelum engkau, para rasul, min rusulan, daripada rusul-rusul kami. Wala tajidu, dan kamu tidak akan mendapatkan li sunnatina, dari kebiasaan kami, tahwilan, ganti, sudah menjadi kebiasaan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana rusul kok diusir dari satu tempat, maka tempat itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan oleh Allah. Nabi Musa diusir dari Mesir, akhirnya Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lot terusir dari tanah Sodom, maka orang Sodom dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh itu harus meninggalkan kaumnya, maka kaumnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua seperti itu kejadian, sudah menjadi sunnahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dihancurkan oleh Allah. Berani-berani ngusir Nabi, mereka orang Yahudi, usaha untuk mengusir Nabi. Oh, begitu engkau keluar dari Madinah, mereka rata dengan tanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma anshur sultanan nasira. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.